apa yang kita rasakan dari Isra Mi'raj ini? Artinya ada kesan Rasulullah itu sayang sama kita, cinta sama kita, bahkan beliau rela berjalan begitu jauh untuk menjemput. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana saat aulia Allah masuk ke dalam syurga, maka setelah dia memakan buah-buahan apa yang dikehendaki, maka lalu dia dibawakan 70 talam daripada makanan yang bertahtakan daripada emas dan permata. Di atas setiap makanan tersebut ada 1000 lembaran daripada emas. Oke. Begitu nyata apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bertawaf di atas mereka dengan lembaran-lembaran daripada emas dan cangkir-cangkir, dan di dalamnya ada apa yang sangat diinginkan oleh jiwa, dan juga dilezatkan akan mata. Jadi Allah menjelaskan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang akan masuk dalam surga. Allah akan berikan berbagai kenikmatan, dan kenikmatan ini akan melenakan mata kita dan akan diinginkan oleh jiwa kita. Wa antum fiha khalidun, dan kita semua yang akan ada dalam surga ini akan berada dalam sebuah sifat, yaitu khalidun, sifat kekal. Artinya orang yang masuk ke dalam surga pasti tidak akan keluar. Orang yang masuk ke neraka bisa kekal, bisa tidak. Tapi orang yang dalam surga tidak ada pilihan selain kekal. Jadi tidak ada cerita orang yang masuk dalam surga itu akan keluar dari dalam surga. Nah, kita masuki pengajian kita malam ini. Bagi yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wa fi kulli safatin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini, Abu Abi Walid dan Umi, diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Wa fi kulli surfatin alwanun minat ta'ami lam tamassuhun nar wa lam yatbakh lam yu'mal fi qadrin nuhas wa ghairihi. Dan pada setiap lebaran tersebut ada warna daripada makanan, yang makanan tersebut tidak tersentuh api dan tidak pernah dimasak dan tidak pernah dibuat dalam sebuah wajan atau bejana dan selainnya. Tapi Allah berkata, walakinnallaha qala laha kuni fatakunu bila ta'abin wala nasabin. Maka Allah berkata kepada makanan tersebut, jadilah kamu, maka jadilah makanan tersebut, bila ta'abin wala nasabin, dengan tanpa susah dan tanpa payah. Jadi begitulah proses penciptaan makanan di dalam surga. Pengajian beberapa minggu, hampir 5 minggu sebelumnya, ada Pak Win yang tanya apakah ada pabrik konveksi sehingga pakaian begitu banyak diproduksi. Ternyata di sini terjawab, di sana tidak ada proses apapun. Makanan tidak dimasak, baju tidak dijahit. Jadi bukan hanya penjahit yang tidak ada, penjahat juga sudah pasti tidak ada. Di sana dalam surga prosesnya cuma kuni fatakun atau kun fayakun. Jadi kalau kuni lafalnya muannas atau untuk perempuan, kalau laki-laki kun, kalau kun fayakun, kalau kuni fatakun. Jadi apa yang Allah ucapkan, jadilah kamu, maka pasti jadi. Bila ta'abin wala nasabin, tanpa susah dan tanpa payah. Fayaqulu waliyullah min tilka sahafi ma syaa, maka memakan oleh waliullah daripada lembaran-lembaran tersebut berapapun yang dia kehendaki. Tadi setiap makanan ada 1000 lembaran emas, dia makan berapapun boleh. Masya'a, seberapa dia kehendaki. Fa idza syababa nazala alaihi tuyurun min tuyuril jannah, maka apabila dia kenyang, apakah dia makan 1000 lembar itu atau tidak? Saat dia sudah kenyang, maka nazala alaihi, turun di atasnya waliullah tadi, tuyurun, burung-burung, min tuyuril jannah,
daripada burung-burung syurga. Kalbahati fit ta'am, kalbahati fil azmi, fataqumu ajnahatuha ala ra'si waliyullah, fataqulu kul lahman tariyan ya waliyullah. Ana kaza wa kaza wa syarbat min ma'is salsabil. Maka tiba-tiba turunlah burung di atas mereka seperti burung merpati pada besar. Jadi burungnya tidak terlalu besar, tapi seperti burung merpati. Fataqumu ajnahatuha ala ra'si waliyullah. Maka dia kepakkan, dia dirikan, dia bentangkan sayapnya burung tersebut di atas kepala waliullah. Wataqulul kul lahman tariyan ya waliyullah. Maka berkatalah burung tersebut, makanlah juga daging burung ya waliyullah. Wahai waliullah, ana kaza wa kaza, aku sekian-sekian. Nah, jadi bagaimana nikmatnya menyauronyo payah da pesan ayam penyet, ayam geprek, ayam gepruk, lempu buayam da payah da pesan baru tuh katanya di sana burung lagi berki, lagi burung ya seperti merpati, seperti burung-burung. Kenapa? Manusia itu suka makan yang berjenis unggas. Nah, pernah saya cerita sebelumnya, karena di surga pun makanan kita berupa burung-burung seperti itu. Jadi burung atau ayam yang berupa unggas ini sering diminati oleh manusia. Makanya apa jobu baa, pina cicim. Nah, walaupun ya dulu, walaupun puyuh, kita biasa suka yang berjenis unggas. Makanya burung tersebut daripada burung surga yang besarnya seperti merpati, lalu dia mengepakkan sayap di atas kepala waliullah tadi dan berkata, makanlah akan daging burung wahai waliullah, ana kaza wa kaza. Dia jelaskan tentang sifat dan juga ingredient dan juga komposisi dari daging burungnya itu sendiri. Jadi kalau kita mau lihat gizinya, mau lihat isinya, mau lihat menunya, si burung tersebut menjelaskan sendiri. Jadi tidak perlu ada waitress yang bawa menu, mau burungnya mau diapain, mau digeprek, mau digepruk, mau dipakai sambal lado, mau sambal matang, sambal korek, apa yang di menunya tertera dan diucapkan sendiri oleh burung tersebut. Dan burung tersebut langsung berubah menjadi siap saji. Jadi makanan siap saji seperti di KFC hari ini ternyata sudah ada ceritanya dari hadis Rasulullah. Jadi bagaimana burung-burung ini menjadi makanan pokok dan menjadi sebuah menu yang sangat menjanjikan saat kita berada di surga. Nah, jadi burung ini sendiri setelah menjelaskan hal tersebut kepada kita tentang menu yang akan kita dapatkan nanti, lalu si burung ini sendiri menjadi menu yang dapat kita makan. Kul lahman tariyan, makanlah burung, makanlah daging daripada burung. Jadi tuyur tadi burung, tarian ini burung juga lah. Tadi tuyur jamak daripada tarian, yaitu jamak daripada satu burung. Wasyuribat min ma'is salsabil, dan mereka setelah itu minum daripada air salsabil. Jadi air kolam salsabil, kolamnya Rasulullah, itu merupakan minuman yang dapat dikonsumsi oleh seluruh penghuni surga. Jadi penghuni surga yang tadinya sudah makan makanan daripada daging burung tersebut, maka setelah itu dia dapat kesempatan dan kehormatan untuk minum daripada air salsabil. Jadi air salsabil ini kalau kata Rasulullah itu satu cenu, satu ciduk, satu centong kita minum air salsabil ini, maka dia akan membuat kita tidak akan lagi haus selamanya. Jadi bagaimana komposisi daripada air salsabil ini adalah sebuah air atau sebuah mata air di mana air tersebut merupakan anugerah daripada Allah kepada Rasulullah, dan inilah yang akan menjadi menu utama dan juga ujung daripada 4 sungai yang berada di surga. Jadi kita sudah bicarakan kemarin ada 4 sungai yang ada di surga: sungai air murni, sungai air susu, sungai air khamar,
dan juga Sungai Madu. Semua sungai ini bermuara bukan di laut. Kalau di sini di dunia sungai itu bermuara ke laut, makanya cewek matre ke laut aja. Tapi hari ini kalau di surga sungai itu bermuaranya ke kolam Salsabil, ke danau Salsabil ini. Jadi danau Salsabil ini merupakan percampuran dari 4 mata air. Jadi rasanya segar seperti air tawar, manis seperti air madu, dan juga lemak seperti air susu, serta dia memiliki efek fly seperti air khamar. Jadi 4 efek komposisi dari 4 air ini ada di dalam kolam Salsabil. Selain air Salsabil, apa air lagi yang kita minum? Air apa lagi? Wa min ma'il kafur, dan daripada air kafur. Kafur ini kalau biasa kita mandikan jenazah daripada kita, kalau ada yang meninggal kita mandikan dengan air daripada kafur barus ini. Tapi ini juga menjadi air yang kita konsumsi di surga artinya. Artinya air ini punya sifat desinfektan dan juga membersihkan tubuh kita. Memang rasanya tidak menyengat lagi seperti kafur yang ada di sini di dunia. Artinya ini sudah layak dikonsumsi, bukan seperti air kaporit PDAM waktu di sini. Jadi posisinya bisa layak diminum dan memang bisa diminum, sehingga ini merupakan sajian minuman yang enak yang ada di surga. Waru'iyat min riyadil jannah, maka selanjutnya mereka beristirahat pada kebun-kebun surga. Jadi begitu nikmat yang Allah berikan. Mungkin dunia ini hanya orang-orang yang kaya yang pernah merasakan nikmat hampir-hampir setara ini. Artinya bisa makan enak, minuman-minuman lezat, bisa istirahat yang nyaman. Mungkin hanya orang-orang yang berdompet tebal. Sementara kita yang dompetnya tipis, bahkan lebih tipis dari Cham Body Fit. Artinya kalau kita lihat Cham Body Fit itu udah tipis, dompet kita lebih tipis dari itu lagi. Nah, posisi ini mungkin ya hantu merah saya lagi-laginya. Makanya berharaplah kita bisa merasakan kenikmatan ini di surga. Hadir. Kalau hari ini bagi ibu-ibu yang merasa aduh saya masih kurang cantik dunia, kita berubah di surga, nanti berubah juga seperti bidadari di surga. Jadi makanya bercita-citalah, cita-citanya bukan mau jadi dokter seperti Susan, bukan juga mau jadi insinyur, tapi cita-cita kita masuk surga. Bagi kita hari ini ada di dunia, tetap cita cuma satu, bisa pulang kampung ke surga. Kenapa? Kita bertransformasi. Bagi yang prianya sudah dijelaskan kemarin, akan lebih tampan, bahkan 1000 kali lipat punya kekuatan makan, kekuatan minum, kekuatan berhubungan suami istri lagi. Nggak perlu pakai lagi tisu magic, nggak perlu, tapi kita punya kekuatan sampai 1000 kali lipat. Nah, untuk yang perempuan juga akan bertransformasi, bisa menjadi wajahnya seperti bidadari. Artinya Allah begitu menceritakan surga ini dengan sesuatu yang sangat membuat kita ingin dan rindu. Kalau sudah seperti ini kita juga tidak rindu. Kalau sudah seperti ini kita tidak juga kepengen, apalagi yang harus dibuat oleh Allah. Artinya tidak ada hidayah untuk kita. Dek, kalau mungkin kita hari ini di dunia diejek-ejek sama orang, kamu jelek, kita mungkin bisa berpikir nanti di surga kita akan lebih cantik. Atau kita bisa jawab, aku jelek makanya jual mahal. Kalau cantik mungkin udah jual diri ya. Oke, jadi kita bisa membela gitu kepada orang. Jadi kalau posisi hari ini surga yang diidam-idamkan, yang ditunjukkan kepada kita masih belum kepengen, apalagi ya Allah ceritakan untuk kita sehingga kita mau beribadah kepada Allah. Jadi hari ini kalau kita lihat, kita berada pada tanggal 14 Rajab. Artinya 13 hari lagi sebelum turunnya malam Isra Mi'raj ke kita. Mungkin malam minggu yang lalu sudah hadir di sini guru kita bersama Abu Pasi bercerita tentang indahnya perjalanan Rasulullah ke Isra Mi'raj. Tapi apa yang kita rasakan dari Isra Mi'raj ini? Artinya ada kesan Rasulullah itu sayang sama kita, cinta sama kita, bahkan beliau rela berjalan begitu jauh untuk menjemput sebuah ibadah yang begitu penting yang mungkin sesaat lagi kita akan lakukan juga, yaitu ibadah sholat.
Jadi kalau kita ingat Rasulullah, ingat sholat, ingat Isra Mi'raj, ingat sholat. Kenapa? Karena sholat inilah salah satu yang akan membuat kita bisa dekat dengan Rasulullah di surga nantinya. Kenapa? Rasulullah sudah menjanjikan begitu banyak. Ini kan dari hadis Rasulullah, daripada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Jadi dari hadis Rasulullah inilah kita bisa pelajari tentang nikmatnya di surga. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, dan hari ini tadi saya kebetulan puasa Ayyamul Bid. Jadi hari ini 13, besok 14, besok 15. Kenapa? Karena bergeser satu hari Rajab kemarin, bukan lagi Rabu tapi Kamis. Jadi bukan jatuh di Senin, tapi jatuhnya di Selasa, Rabu, Kamis. Bagi yang mau berpuasa ada 2 hari lagi, yaitu Rabu dan Kamis. Kamis yang mau berpuasa dapat pahala selain pahala puasa sunat Rajab, pahala puasa sunat Kamis, pahala puasa sunat Ayyamul Bid. Kalau mau dicampur dengan puasa qada lagi dapat 4 pahala puasa. Jadi perbanyak amal ibadah, terutama kita di bulan Rajab. Kenapa? Karena tujuan kita nantinya agar kita bisa kembali kepada Allah dengan berbagai amalan yang kita lakukan. Jadi malam ini kesempatan kita berada di bulan Rajab, kesempatan kita berada di momentum Isra Mi'raj, kita lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah di bulan Rajab ini beliau melakukan perjalanan begitu jauh. Setelah di Muharram kita masuki tahun Hijriah, Rasulullah juga berpindah di bulan ini dari seseorang yang sebelumnya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, lalu Rasulullah membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Bagi kita yang hari ini sudah melakukan hijrah juga, berpindah dari rumah kita untuk hadir ke masjid mendengarkan ceramah, berpindah dari posisi kita yang dulu tidak mau belajar, sekarang sudah mau belajar. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa di antara kita semua yang berhijrah, berpindah, bertekad untuk melakukan sesuatu ibadah fi sabilillah, pada jalan Allah. Baik itu berupa mengaji, kita seperti malam ini, beribadah seperti kita sholat. Pokoknya kita memperbaiki hidup kita, hari-hari kita dengan berbagai kebaikan. Maka Allah dalam surat An-Nisa ini menjanjikan ada 3 janji Allah bagi orang yang mau bertransformasi, mau berubah dari posisi yang lama ke posisi yang baru, dari posisi keburukan ke posisi kebaikan. Ada 3 janji Allah, 2 di dunia dan 1 ketika kita meninggal. Janji Allah itu pasti berada pada surat An-Nisa ayat 100. Apa? Yajid fil ardi, maka kata Allah akan didapatkan pada bumi muraghaman katsiran wa sa'atan. Pertama, dia akan dapat berbagai rezeki yang luas, berbagai karunia yang banyak, dan yang kedua dia dapat sa'ah. Sa'ah itu diartikan adalah ketenangan hati. Jadi kalau kita sudah tenang hati, maka selain daripada itu kita nggak perlu lagi. 2 ini kita pasti dapat di dunia. Bagi orang yang mau berhijrah, Allah akan berikan rezeki kepada dia yang banyak, dan juga Allah berikan kelapangan hati. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya, ada yang rumahnya di Gede Aceh, ada yang rumahnya di Cunda, ada yang rumahnya dari Puntut. Tengku Arifullah Ja'far ini dari Puntut, beliau hadir setiap saat. Bahkan dalam hujan, alhamdulillah, terima kasih Tengku Arif, beliau hadir untuk mengikuti pengajian. Untuk apa dia keluar? Muhajiran, untuk berhijrah. Kepada siapa? Kepada Allah, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikuhul maut, kemudian didapatkan oleh mati. Artinya kemudian dia meninggal. Kalau kita melakukan kebaikan lalu kita meninggal dan kita niat berpindah untuk ke arah kebaikan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sudah pasti jatuhlah pahalanya ke atas Allah. Maka Allah Ghafurur Rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang yang pergi ke jalan kebaikan seperti menuntut ilmu, lanjutkan dekat sholat Isya berjamaah, nanti tiba-tiba Allah takdirkan umur kita habis di sini, selesai di sini, dan berhenti rezeki kita di sini, maka dipastikan kita akan jatuh dalam ampunan Allah, karena Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kita berdoa dan berharap dengan proses menuju kebaikan yang kita lakukan, Allah akan maafkan segala dosa-dosa kita, dan pastinya kita akan dapat fasilitas untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Jadi kalau kita lihat hari ini mungkin banyak di antara kita yang kemarin 14 Februari baru Valentine gitu. Jadi baru merayakan hari kasih sayang. Sementara itu adalah adat daripada Santo Valentino dulu yang berani bunuh diri ya untuk alasan cinta. Tapi hari ini bagi kita yang mau berhijrah bukan hanya Valentine di dunia, tapi kita berharap akan ada cinta yang lebih mulia, yaitu cinta dari Allah yang kita dapatkan di surga nantinya. Jadi kalau kita hari ini sudah mau berpindah ke jalan Allah, mungkin nantinya Allah akan berikan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. Terus berusaha untuk hijrah. Seperti saya bilang, teruslah berusaha sampai temanmu berkata, sombong ya sekarang. Sampai orang ngomong kayak gitu. Jadi teruslah berusaha sampai temanmu berkata, sombong ya sekarang. Kenapa? Itu adalah tonggak daripada kesuksesan kita. Sampai orang yang bilang, nyan syaralung, ilung syara ngenengkunya, nyan meduri, nyan rekma ilung syara, urang gampong lung. Sampai orang ngomong seperti itu. Kita harus terus berhijrah menuju kebaikan-kebaikan agar Allah berikan kebaikan di dunia seperti janji Allah tadi di An-Nisa ayat 100 dan juga di akhirat. Di akhirat dengan apa? Dengan berbagai nikmat yang akan kita dapatkan di syurga. Sambungan daripada hadis ini, fayashtaq waliyullahu ila lahmi tilka tuyur fayamurullahu ta'ala an taqa'a ala ma'idatin min ayyi lawnin sya'a fatakunu syawa'an fayaqulu waliyullah min luhumiha thumma tarji'u tuyuran biiznillahi ta'ala. Maka mendekati, maka berkeinginan, maka meraih oleh waliullah kepada daging burung tersebut. Jadi cerita sudah ada minuman, masih cerita ke burung tadi. Jadi ini cerita tentang burung, tapi masih bisa didengar oleh anak-anak karena bukan burung yang porno ya. Ini burung tentang burung di surga. Jadi bukan kalau di Malaysia burung ya. Nah burung ini kita sudah mau dimakan oleh waliullah tadi. Maka fa'amurullah ta'ala, Allah memerintahkan antaka'a ala ma'idatin min ayyi launin sya'a, bahwa burung tersebut diletakkan di atas makanan daripada warna apapun yang dikehendaki. Jadi kata Allah, ini kan banyak makanan tadi, daging burung tadi taruh aja di atas makanan apapun yang kamu mau, warna apapun. Nah warna belukat kuning, nah warna apa, warna beragam warna situ sudah tersedia. Taruhlah daging burung tersebut di atas makanan yang kamu kehendaki. Fatakunu syawa'an fayaqulu. Maka ketika daging burung itu kamu tungguk di atas makanan tersebut, fayaqulu waliyullah ta'ala min luhumiha, maka memakan oleh waliullah tadi daripada daging burung tersebut. Nah ceritanya saya makan terus, roi bapak pada sang jojo kalian bagaimana orang makan daging burung. Tapi yang ajaibnya bukan itu. Summa tarji'u tuyuran biiznillah. Kemudian tarji'u artinya kembali, tuyuran menjadi burung biiznillah. Burung yang sudah kita makan tadi kembali ipel. Nah, jadi inilah proses. Kalau saya sekarang sudah berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, ada 3R, reuse, reduce, recycle. Ada recycle, perputaran, artinya daur ulang. Jadi burung itu tidak menjadi sampah karena langsung menjadi burung lagi. Jamun ada kan menyohana rezeki atau bibir ulua. Mana ada nekap iplung loh. Nah begitulah burung ini. Tapi burung ini sudah sempat dimakan. Burung ini sudah dimakan, tinggal tulangnya. Dari tulang ini Allah jadikan kembali tuyuran, fayarji'u tuyuran biiznillah kamakanan, sama seperti sebelumnya. Jadi begitu ajaib, begitu fenomenal kejadian-kejadian yang ada di surga. Kalau mau mengalami sendiri experience ini, maka ayo Allah mengajak kita, sengaja Allah ceritakan dengan berbagai kenikmatan supaya kita berkeinginan dan bercita-cita untuk bisa ke surga. Jadi hidup kita ini tidak boleh sederhana. Hidup kita harus hebat, kuat dan bermanfaat untuk orang lain. Yang sederhana adalah sikap kita. Jadi hidup kita ini tidak perlu sederhana, tapi tetap harus kuat dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena khairukum anfa'ukum linnas. Jadi saat kita ingin masuk surga, tugas kita bukan hanya beribadah untuk kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kalau hari ini kita sudah hadir
ke majelis ini untuk mengikuti pengajian. Tugas kita, ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak anak kita, ajak keluarga kita, ayo ikut pengajian malam Rabu depan. Insya Allah ada Tengku Ismuhu yang menyediakan kue di sini. Mungkin sebentar lagi sudah diedarkan. Mudah-mudahan insya Allah tetap hadir di malam Rabu, ikuti pengajian-pengajian. Ada sedikit motivasi untuk kita bisa pulang kampung. Kita tunggu klekson L300, kita tunggu klekson HS, tet, dijemput. Begitu dijemput, kita dengan bangga berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saat itu Allah memanggil kita dengan keridhaannya. Kita pun sudah siap. Kita sudah siapkan bekal. Ini saya mau ke Banda Aceh. Apa-apa perlu disiapkan? Baju 2 setel, celana, lalu sikat gigi, odol, sabun. Kita sudah siapkan semua. Kalau saya dikubur, kubur itu gelap, lampunya Al-Quran. Kubur itu sempit, lalu lapangkan dengan sedekah. Kita sudah siapkan semua. Jadi lampu sudah ada, untuk memperluas kubur sudah ada. Dan kubur kita maunya ada TV. TV-nya itu yang menunjukkan tempat duduk kita, maq'aduhum fil jannah. Bagaimana caranya agar kubur kita menjadi taman daripada taman surga, dan kita bisa lihat view-nya, bukan view ke jalan, bukan view ke danau, bukan view ke pantai, tapi view ke maq'aduhum fil jannah, ke tempat duduk kita di surga. Caranya bagaimana? Jadikan kubur kita tanpa azab, tanpa api. Caranya bagaimana Ustadz Gunawan? Caranya setelah sholat isya nanti jangan lupa sebelum tidur baca surat di juz ke-29, yaitu surat Al-Muluk. Jadi surat Al-Muluk membuat kita bebas dari siksa kubur. Persiapan-persiapan inilah yang membuat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan mesra. Kita dijemput oleh Allah dan para malaikat datang, seperti cerita di bab-bab sebelumnya. Saat malaikat mau datang, malaikat rahmat datang juga membawa kafan untuk kita. Kita sudah siap untuk pulang kampung menuju surga. Kenapa pulang kampung? Sebenarnya kita ahli surga. Kakek nenek kita dulu Adam dan Hawa di surga, tapi dihukum untuk dipenjara ke dunia. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya sijnul lil mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa penjara? Di sini banyak masalah. Masalah di dunia akan selalu ada. Dari urang pun genep kawin, anak jelame. Lehnya leh kana jelame gem kawin, kana anak mit. Lehna anak mit, kamlai anak mit rewel, tidak jatuh tahu. Lehna anak mit kajet tajak, kamlai tamon deka, kamlai masalah dengan deka, tamon SD, masalah lain di SD, SMP lain masalah, SMA lain masalah, kuliah lain masalahnya, anak mit tanya ini kerja, lain lo masalah. Artinya masalah di dunia tidak pernah habis, cuman bertransformasi, berubah bentuk. Kalau mau tempat yang tidak ada masalah, ayo pulang kampung. Hari ini pengajian kita selalu mengajak kita agar kita mau untuk selalu beribadah. Kenapa? Jangan menunggu untuk besok. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk berbuat, karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang selalu menunggu. Saya ulangi, jangan menunggu waktu yang tepat untuk berbuat, karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang selalu menunggu. Jadi kalau kita selalu menunggu, lagi tanya tamang dalam talo yeye, urang lompat karet, aku nak tamang hancan-can. Akhirnya tanah buka usaha jadi Tengkoroyani kena buka kedai, dah kali buka kedai, ka maju deh. Orang lain kena buka kedai, hajar jadi. Rencana meno kena pegat, rencana mati. Urang rencana kena jauh umrah, preh pajan umrah. Sekarang sudah dibuka pintu umrah. Bulan Maret ini sudah mulai umrah. Bagi yang mau umrah sudah boleh bersiap-siap. Biayanya sekitar 39 jutaan. Jadi sudah ada umrahnya yang mungkin sekarang agak lama, sekitar 17 hari sampai 20 hari karena ada karantina di Jakarta dan juga di Madinah sana ketika kita sampai. Jadi kalau kita sudah punya rencana, ayo kuatkan niat berangkat ke tanah suci. Kalau kita sudah punya niat untuk bersedekah, berwakaf, lakukan terus. Kenapa? Surga menunggu kita. Jangan tunggu sampai besok. Takubah harta kana tuh. Sehingga tak pakai nyom meninggal lu wakaf tuh. Hana itu memang pakai hartanya. Mio tanda wakaf, waktu tanya odip. Mio tanda sedekah, waktu tanya odip. Kenapa? Waktu tanya meninggal, harta kita menjadi sumber malapetaka. Jadi
kalau mau hari ini kita wariskan kepada anak, wariskan ilmu agama. Ajak anak-anak kita untuk ikut pengajian agar wadadanya meninggal, kita tenang untuk pulang ke surga. Anak-anak kita siap-siap untuk ikut bersama kita. Karena tidak ada orang yang tidak pulang, semuanya hidup dunia adalah untuk pulang ke surga. Tapi ya boleh kita sekarang boleh pelan-pelan ikuti pengajian, ikut pengajian di malam Rabu minimal, walaupun masih pelan-pelan kita mengaji sebentar dari maghrib ke isya. Berjalanlah bukan berlari, karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Jadi cukup berjalan pelan-pelan, tidak perlu berlari. Uronnya mungkin sijil, lumayan ngajilah sejam. Besok sanggup buka Al-Quran, baca 2 lembar, lumayan, jalankan itu dulu. Mudah-mudahan jadi bekal untuk kita menuju ke surga kita.